Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 779 keberuntungan 1. Raungan Argus Feng hampir menembus sepanjang hari. Auranya juga meledak dengan keras, permusuhan yang agung membanjiri seluruh penonton. Banyaknya orang yang hadir dalam permainan, tanpa kecuali, semuanya terpengaruh oleh aura Argus Feng. Karena Argus Feng sangat marah dan membunuh, auranya juga mengandung aura pembunuh yang berdarah. Aura pembunuh seperti itu sangat menakutkan dan membuat orang seperti jatuh ke genangan darah. Tidak hanya tubuh terikat, energi sejati tidak bekerja dengan baik, tetapi ada juga perasaan kewalahan oleh napas berdarah, bahkan aura berdarah membunuh menembus pori-pori kulit manusia dan menembus ke dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, itu bisa memunculkan kekerasan jauh di dalam hati orang, membuat mereka merasa tidak stabil. Begitu banyak orang diselimuti oleh momentum ini, mata mereka tiba-tiba menjadi merah, kulit mereka cukup jelek, dan nafas mereka pendek. Beberapa pembudidaya wanita dengan kekuatan yang buruk menjerit, dan tubuh mereka langsung lemas dan tersendat. Seluruh orang kaget, panik dan tegang. Namun, Dimas Wu, yang paling terpengaruh, tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak mengubah wajahnya, memandang Argus Feng dengan ringan, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin langsung pergi seperti ini, aku masih harus membuat perhitungan denganmu." Argus Feng adalah pembunuh luar biasa. Dimas Wu tidak hanya tidak takut, keberanian yang begitu merajalela membuat orang semakin bingung. Perkembangan zaman sekarang semakin aneh. Banyak orang tidak bisa memahaminya, tapi semua orang tahu Dimas Wu akan menderita, begitu pula perkiraan Sylvia Bai. Itu tidak berakhir dengan baik, karena tuannya, Argus Feng, benar-benar marah. Jika dia menjadi gila, Gunung Kuil mungkin runtuh. Hati orang-orang tidak bisa menahan perasaan gugup, panik, dan sedikit harapan rahasia. Adapun Sylvia Bai, jantungnya berdetak lebih kencang. Dia bisa merasakan Dimas Wu telah menjadi berbeda. Tadi, dia juga sepertinya disihir, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Dimas Wu, lalu dia bilang sendiri secara jujur. Hanya saja sekarang, dia merasa agak resah lagi pula Argus Feng sudah terlalu kuat, bagaimanapun Dimas Wu berubah, dia takut Dimas Wu juga tidak akan bisa menandingi Argus Feng. Argus Feng mendengarkan kata-kata Dimas Wu, tapi wajahnya yang geram menyeringai. Ia menatap Dimas Wu dan berkata dengan muram, "Awalnya, aku ingin kamu hidup beberapa jam lagi. Jika kamu sangat ingin cari mati, maka aku hanya bisa memenuhi keinginanmu." Ketika kata-kata itu selesai, Argus Feng tidak ragu-ragu lagi, dan langsung meledakkan telapak tangan yang mengejutkan ke Dimas Wu. Kemarahan Argus Feng yang tak ada habisnya, semua bergabung ke dalam telapak tangan ini, dan seolah berubah menjadi serigala yang buas dan ganas berwarna darah. Orang-orang yang hadir dikejutkan lagi, Dimas Wu merajalela dan mendominasi, mencari jalan kematiannya sendiri. Sekarang dia harus membayar harga atas kesombongannya. Orang-orang menunggu untuk melihat Dimas Wu memiliki akhir yang suram. Dimas Wu melihat serigala lapar berwarna darah itu bergegas ke depan. Dia tidak berdiri siap dan bersiap untuk melakukan serangan balik, tapi dia mengangkat mulutnya dan menampakkan senyuman hinaan, seolah dia tidak peduli dengan telapak tangan pembunuh Argus Feng, bahkan menghinanya. Setiap orang yang melihat adegan ini merasa sangat marah dan frustasi, ajal sudah di depan mata, dan dia masih bisa berpura-pura di sana. Sesaat kemudian, Dimas Wu bergerak, tiba-tiba dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Tiba-tiba, kekuatan gaib dan dahsyat keluar dari diri Dimas Wu. Yang aneh adalah kekuatan ini langsung menelan serigala merah tanpa henti. Jurus pembunuh mengerikan Argus Feng dimusnahkan oleh Dimas Wu. Semuanya tertegun. Mata semua orang membelalak,
Adegan ini sangat menakjubkan dan luar biasa. Sylvia Bai juga tertegun tiba-tiba, dan cahaya terang muncul di mata indahnya, tampak bersinar. Argus Feng semakin terkejut. Ia yang paling tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang ia keluarkan untuk menyerang Dimas Wu. Energi sejati yang ia keluarkan tertelan. Bahkan hingga saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan Dimas Wu, dan ruang di sekitarnya tampak berubah, memberikan Argus Feng ilusi diasingkan ke dalam kehampaan. Dimas Wu jelas berada di depannya, tapi tiba-tiba, dia berada jauh darinya. Bagaimana mungkin? Kata Argus Feng dengan ngeri, kelopak matanya berkedut. Menantu bodoh yang hebat, bab 780 keberuntungan, 2. Jantungnya bergetar sangat hebat. Hari ini, semenjak kemunculan Dimas Wu, Argus Feng sudah merasakan perubahan Dimas Wu. Ia tahu bahwa Dimas Wu menjadi lebih kuat, dan ia juga tahu bahwa sejak Dimas Wu bisa hidup keluar dari lubang hitam, pasti ada kekuatan yang cukup besar. Argus Feng berharap Dimas Wu tidak lagi seperti dulu, tapi dia tidak menyangka Dimas Wu menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Apa yang Dimas Wu baru saja keluarkan adalah kekuatan dari kehampaan. Setiap ruang yang tersapu oleh kekuatan ini akan berubah. Inilah kekuatan yang disadari Dimas Wu di lubang hitam kehampaan. Saat itu, sebuah ingatan aneh memasuki otak Dimas Wu, dan ada juga energi sihir dan garis sihir yang menyerap ke tubuh Dimas Wu. Kekuatan fisik dan mental Dimas Wu langsung berubah. Tetapi pada awalnya, dia tidak memiliki ruang untuk berpikir, dia hanya melampiaskan secara naluriah, menggunakan kekuatan di tubuhnya tanpa pandang bulu, dan terus bertarung. Kemudian, dalam pertempuran tanpa akhir, kekuatan kehampaan yang tak terbatas mengalir ke tubuh Dimas Wu. Setelah amukan awal, mereka perlahan-lahan menetap, tampaknya puas dengan tubuh Dimas Wu, dan menetap di dalam, tidak ada lagi kekacauan. Setelah Dimas Wu berhenti berkelahi, kepalanya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Dalam benaknya, sepertinya sebuah pintu tak terlihat telah dibuka. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas melalui pintu, dan dia memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memahaminya. Kekuatan kekosongan yang memasuki tubuhnya juga bisa menggunakannya dengan terampil. Sekarang, Dimas Wu menggunakan kekuatan kehampaan dalam pertarungan sebenarnya untuk pertama kalinya, dan sepertinya efeknya tidak buruk. Dia menatap wajah Argus Feng yang terkejut, dan berkata dengan santai, "Aku menasihatimu untuk langsung menggunakan semua kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak akan ada kesempatan." Kata-kata Dimas Wu sangat merangsang Argus Feng. Dia tiba-tiba menenangkan pikirannya dan memulihkan kesadarannya. Kemudian, dia menatap Dimas Wu, mengertakkan gigi dan berkata, tanpa diduga, melemparkanmu ke dalam lubang hitam memberikanmu keberuntungan, tapi, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk merajalela di depanku. Setelah berbicara, Argus Feng melihat sekilas, dan tiba-tiba, tombak emas dengan cahaya keemasan muncul di tangannya. Begitu Argus Feng memegang tombak emas itu, aura keseluruhannya berubah drastis. Dimas Wu tetap tenang. Ia memandang Argus Feng dan berkata dengan penuh kekaguman, "Silakan, jangan buang waktu." Tebasan emas tiada taraf. Argus Feng sama sekali tidak ragu lagi, dan tiba-tiba berteriak. Di saat yang sama, sosoknya melompat dan menghambur ke udara dengan amarah. Segera ia mengepalkan tombak emas dengan kedua tangannya dan menebas ke arah Dimas Wu dengan ganas. Terakhir kali, Argus Feng menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Dimas Wu. Kali ini, segera setelah Argus Feng bergerak, dia berusaha keras, dia menggunakan jurus terkuat ini untuk langsung membunuh Dimas Wu. Ketika tombak emas menebas, energi mengerikan keluar darinya, berputar menjadi bayangan keemasan yang menyilaukan di dalam kehampaan. Cahaya keemasan itu sangat luas dan bayangan itu ganas, seperti hantu terkuat, menerobos kehampaan dan menyerang Dimas Wu. Dimas Wu berdiri di sana, tidak bergerak, ia menatap ke arah bayangan cahaya emas, matanya tiba-tiba dingin,
dan kemudian tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan telapak tangan menghantam bayangan cahaya keemasan. Baang! Detik berikutnya, kekuatan kekosongan dari Dimas Wu bertabrakan dengan bayangan cahaya keemasan yang dilemparkan oleh tombak emas. Di udara, kehampaan bergetar, suara ledakan menggelegar, gelombang udara menyapu, dan bumi berguncang, kuil seolah akan runtuh kapan saja. Kerumunan di tempat kejadian sepertinya telah terhempas oleh peluru yang tak terhitung jumlahnya, dan jeritan teriakan bergema di langit, kekacauan memenuhi langit, kerumunan itu berlari dan jatuh, dan seluruh kuil berantakan. Argus Feng dan Dimas Wu bertarung dengan sengit di tengah-tengah kekacauan. Lalu di tengah kekacauan itu, sesosok tubuh terbang keluar dari area pusat energi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.